Sahabat EduCamp, di video kali ini kami akan membahas mengenai persamaan kuadrat. Sebelum kita mulai, mohon diperhatikan 3 hal berikut, yaitu berdoa sebelum belajar, kemudian meminta file yang berhubungan dengan materi video kepada admin EduCamp, dan yang ketiga, setelah selesai menonton video, lakukan tes mandiri sebagai evaluasi daya ingat dari pembelajaran video kali ini. Agenda video kali ini adalah kita akan mempelajari cara menyelesaikan persamaan kuadrat, jumlah dan hasil kali dari persamaan kuadrat, analisa dari diskriminan, dan juga membuat akar-akar baru. Kemudian akan dilanjutkan dengan 15 soal berupa kombinasi soal dan kuis, serta pembahasan dari tipikal soal SBMPTN dari persamaan kuadrat. Baiklah, kita mulai. Yaitu yang pertama akan kita bahas mengenai bentuk umum dari persamaan kuadrat. Dalam hal ini, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana dalam hal ini A tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Untuk persamaan kuadrat dengan persamaan AX kuadrat ditambah BX plus C, maka kita mempunyai akar-akar. Akar-akar ini kita sebut X1 dan X2. Nah, dalam hal ini ada 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu yang pertama dengan cara memfaktorkan, kemudian yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABC. Dalam hal ini kita akan coba untuk menyelesaikan contoh-contoh soalnya ya. Baik, yang pertama yaitu kita menggunakan pemfaktoran ya. Dalam hal ini mohon maaf mungkin saya akan menerapkan kecepatan sedang saja. Jadi tidak terlalu cepat tetapi juga tidak terlalu lambat ya. Baik, yang pertama adalah contoh 1. Ya. Untuk contoh 1, X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. Ya. Dengan menggunakan cara pemfaktoran akan kita dapatkan seperti ini. Kita tulis X dulu di sini, kemudian X juga sama dengan 0. Nah, sekarang cara menghitungnya adalah bagaimana caranya supaya kita mendapatkan 2 angka, ya, di mana penjumlahannya akan menghasilkan minus 3. Ya. Dalam hal ini penjumlahan berarti akan menghasilkan 3, kemudian perkaliannya akan menghasilkan minus 10. Perkalian seperti itu ya. Dan dalam hal ini 2 angka yang sudah kita dapat adalah angka dari 5 sebentar dan angka dari 2. Ya, untuk mendapatkan plus 3 artinya berarti 5-nya harus positif dan angka 2-nya adalah negatif. Jadi cocok ya. Jadi 5 dikali min 2 adalah minus 10, pas untuk bagian C-nya. Kemudian untuk bagian B-nya adalah minus 5 dikurangi 2 adalah plus 3. Ya, baik itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Oke, untuk yang contoh kedua persamaannya adalah X kuadrat kemudian ditambah 4X kemudian dikurangi 2 sama dengan 0. Berbeda dengan contoh nomor pertama, contoh nomor kedua kita akan mengarahkan ke persamaan kuadrat ya, seperti ini. Jadinya menjadi X ditambah 2 dikuadratkan. Nah, di mana di sini kita lihat kalau untuk X ditambah 2 dikuadratkan itu hasilnya adalah X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Ya, sedangkan di sini hasilnya harus minus 2 sisanya. Berarti akan kita dapatkan di situ X ditambah 2 dikuadratkan ya. Kemudian karena di sini ada 4, di sini ada minus 2, berarti kita akan kurangi berarti 6. Ya, 6 itu dari mana? 6 itu dari kelebihan angka 4 dan minus 2 yang ada yang di angka sebelumnya ya.
Berarti dalam hal ini sama dengan 0, kemudian X ditambah 2 dikuadratkan sama dengan 6. Ya. Maka di sini akan kita dapat X ditambah 2 sama dengan plus minus dari akar 6. Ya, dalam hal ini kita dapat nilai nilai X1-nya adalah akar 6 dikurangi dengan 2 dan X2-nya adalah akar 6 minus akar 6 dikurangi dengan 2. Ya, seperti itu. Baik, sekarang untuk contoh nomor 3. Contoh nomor 3. Ya, contoh ini menggunakan rumus yang cukup familiar, yaitu rumus ABC, di mana rumusnya adalah X12 sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Oke, sebagai contoh, tentukan nilai dari 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 1 sama dengan 0. Ya, dalam hal ini akan kita cari nilai X1 dan X2-nya. X1,2 sama dengan minus B. Berarti di sini adalah minus 5 plus minus dari B kuadrat min 4AC. Berarti 5 kuadrat min 4 kali 3 dikali 1. Dibagi dengan 2 kali 3. Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini adalah minus 5 plus minus dari akar 25 dikurangi 12 dibagi dengan 6. Ya. Hasilnya adalah X1 sama dengan minus 5 ditambah akar 13 per 6. Dan X2 didapat minus 5 minus akar 13 dibagi dengan 6. Selanjutnya adalah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Misal, persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan juga X2. Maka dalam hal ini, jumlah akar-akarnya adalah X1 ditambah X2 sama dengan minus B per A. Kemudian hasil kalinya X1 dikali X2 adalah C per A. Oke. Kemudian kita juga akan membahas mengenai rumus identitas. Ya, rumus identitas itu apa? Dalam hal ini adalah rumus yang tujuannya adalah untuk mengarahkan. Ya, untuk mengarahkan sistem persamaan dari akar-akar persamaan kuadrat ini ke arah penjumlahan dan perkalian. Oke, sekarang kita langsung mengerjakan aja contoh soal nomor 4 dan nomor 5. Ya. Baik. Kita coba selesaikan soalnya. Baik, contoh nomor 4. Oke. Tentukanlah jumlah dan hasil kali dari 2x kuadrat ditambah 6x dikurangi 5 sama dengan 0. Ya, berarti di sini adalah X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, atau min B-nya adalah min 6 ya. Min 6 dibagi dengan A-nya 2 sama dengan minus 3. Kemudian untuk perkaliannya ya, X1 dikali dengan X2 sama dengan C per A. Di mana C-nya adalah min 5, A-nya adalah 2. Ya. Jadi perkaliannya adalah minus 5 per 2. Kita ke contoh nomor 5. Untuk contoh nomor 5, jika diketahui akar-akar dari persamaan 2x kuadrat ditambah 4x ditambah K sama dengan 0, ya, jumlah kuadrat akar-akarnya adalah 10. Artinya X1 kuadrat ditambah
X2 kuadrat sama dengan 10 ya. Sebelumnya kita tentukan dulu berapa jumlah dan berapa kalinya dari akar-akar tersebut. Dalam hari ini adalah X1 ditambah X2 sama dengan min 4/2 sama dengan minus 2. Dan X1 dikali X2 adalah K dibagi dengan 2. Oke, kita uraikan satu-satu. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 10. Kemudian kita uraikan dengan menggunakan rumus identitas, yaitu X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2X1 dikali X2 sama dengan 10. Kemudian kita substitusi ya, angka minus 2 dan K/2 ya. Berarti minus 2 dikuadratkan dikurangi 2 dikali K/2 sama dengan 10. 2-nya bisa kita coret. Hasilnya ini 4 dikurangi K sama dengan 10. Maka K adalah di sini 4 dikurangi 10 sama dengan minus 6. Pembahasan berikutnya adalah mengenai jenis akar-akar persamaan kuadrat. Jenis akar-akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ditentukan dengan suatu nilai yang kita sebut dengan diskriminan. Ya, di mana dalam hal ini rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Di mana ada 3 interpretasi di sini. Yang pertama, kalau diskriminannya itu lebih besar dari 0, maka akar-akar real dan berbeda. Kemudian yang kedua, jika diskriminannya itu sama dengan 0, maka akar-akarnya real dan juga kembar. Sedangkan jika diskriminan itu negatif, maka akar-akar tidak real. Mari kita coba selesaikan contoh nomor 6 ya, untuk menentukan jenis dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Contoh nomor 6. Tentukan nilai A supaya akar-akar persamaan dari AX kuadrat ditambah 4X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, dalam hal ini yang diinginkan adalah real dan berbeda. Artinya diskriminan lebih besar dari 0. Ya, kita cari dulu diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. Kita turunkan. B kuadratnya adalah 4 kuadrat min 4 dikali A, C-nya adalah 2. Lebih besar dari 0. Kemudian 16 dikurangi 8A lebih besar dari 0. Kemudian min 8A lebih besar dari min 16A. Maka dalam hal ini adalah A lebih kecil dari 2. Pembahasan berikut adalah bagaimana cara membentuk persamaan kuadrat yang baru. Jika suatu persamaan kuadrat mempunyai akar-akar X1 dan X2, maka akan bisa ditentukan akar-akar yang baru dengan cara persamaan berikut ini. Yaitu yang ini. X2 atau X kuadrat dikurangi dengan X1 ditambah X2X. Kemudian ditambah dengan perkalian atau X1 dikali X2 sama dengan 0. Baik, kita tentukan penyelesaian dari soal berikut. Yaitu contoh 7 ya. Contoh 7. Tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar 2 dan 3. Ya. Maka ditentukan dengan rumus yang tadi kita bahas. X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan. X kuadrat dikurangi
Angkanya adalah 2 ditambah 3 X ditambah 2 dikali 3 sama dengan 0. Maka penyelesaian akhirnya adalah X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Baik, sekarang kita menginjak ke soal-soal SBMPTN ya. Kita ke nomor 1 terlebih dahulu, ke soal yang paling mudah dulu, yaitu soal Si Penmaru tahun 87. Yaitu jika salah satu akar persamaan dari AX kuadrat ditambah 5X minus 12 sama dengan 0 adalah 2, maka tentukan A dan juga tentukan akar-akar yang lain. Baik, kita coba selesaikan. Di soal nomor pertama, ya, diketahui persamaannya adalah AX kuadrat ditambah 5X minus 12 sama dengan 0. Di mana diketahui salah satu akarnya atau X1-nya sama dengan 2. Ya, ditanya A-nya berapa, kemudian X2-nya berapa. Ya, seperti itu. Oke, kita coba jawab. Ya, kita langsung substitusikan saja ya. Jadi kita langsung substitusikan dari nilai X2 ini ke persamaan awal ya, seperti itu. Jadi di sini adalah AX kuadrat ditambah 5X dikurangi 12 sama dengan 0. Kemudian disubstitusikan X-nya dengan angka 2, jadinya A dikali 2 kuadrat ditambah 5 kali 2 dikurangi 12 sama dengan 0. Berarti jadi 4A ditambah 10 kurangi 12 sama dengan 0. 4A sama dengan 10 dikurangi 12, berarti kalau pindah ruas yaitu 12 kurangi 10 atau 2. Maka A didapat 1/2. Ya, nah sekarang jika A 1/2 berapa nilai X2? Kita masukkan langsung ke persamaan. AX kuadrat ditambah 5X dikurangi 12 sama dengan 0. A-nya kita masukkan setengah ya. Setengah X kuadrat ditambah 5X min 12 sama dengan 0. Oke, supaya tidak ada penyebutnya kita kali 2. Jadinya X kuadrat ditambah 10X dikurangi 24 sama dengan 0. Gunakan faktorisasi X sama dengan 0 ya. Dimana kita sudah tahu dulu ya, yaitu nilai X1-nya adalah 2. Berarti ini X min 2. Sisanya berapa nih? Supaya nilainya untuk perkalian minus 24 untuk jumlah adalah 10. Berarti di sini adalah ditambah 12. Artinya dari ini didapat X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan minus 12. Atau di sini jawabannya adalah berarti A-nya setengah, kemudian X2-nya minus 12. Berarti jawabannya adalah E. Soal nomor 2 adalah soal matematika dasar yang cukup unik di sini dan sedikit tricky ya. Itu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. X ditambah 3/X sama dengan 3 min 2X per X. Jadi kira-kira berapa nih? Jawabannya. Baik, kita coba bahas. Oke, nomor 2. Ya, diketahui persamaannya adalah X ditambah 3/X sama dengan 3 min 2X dibagi dengan X. Ya, ditanya himpunan penyelesaian, berarti sekarang kita dikali X. Untuk apa? Untuk menghilangkan penyebut X ya. Berarti di sini ditanya himpunan penyelesaian berapa?
Oke, setelah dikalikan X, hasilnya adalah X kuadrat ditambah 3 sama dengan 3 min 2X. Jadinya X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0 ya, karena 3 dikurangi 3 adalah 0 ya, seperti itu. Kemudian kita sederhanakan lagi, X dalam kurung X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi di sini adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan min 2. Sepintas sebetulnya kita ingin menjawab untuk soal ini adalah poin D ya, huruf D. Padahal sebetulnya 0 itu tidak termasuk. Kenapa? Karena sesuatu dibagi dengan 0 ya. A dibagi dengan 0 itu memang tidak terdefinisi ya, seperti itu. Jadi yang untuk X sama dengan 0 itu tidak ada. Tidak bisa. Ya, jadi yang betul adalah yang X sama dengan min 2 atau di situ berarti yang C. Oke, buat nomor 3 soal SNMPTN tahun 2019 kita jadikan kuis ya, silahkan untuk bisa dikumpulkan di admin. Soal nomor 4 si Penmaru tahun 88. Jumlah kebalikan akar-akar persamaan dari 3x kuadrat dikurangi 9x ditambah 4 berapa? Baik, kita akan coba selesaikan soal ini ya. Nomor 4. Oke, nomor 4. Diketahui persamaannya adalah 3x kuadrat minus 9x ditambah 4 sama dengan 0. Ditanya adalah jumlah kebalikan. Oke, sekarang kita coba jawab. Dari persamaan 3x kuadrat minus 9x ditambah 4 sama dengan 0, kita tentukan x1 ditambah x2 ya. Minus b per a berarti minus 9 ya dibagi dengan 3 sama dengan 3. Kemudian x1 dikali x2 ya, c per a berarti 4 per 3. Oke. Sekarang kita tentukan adalah jumlah kebalikan ya. Jumlah kebalikan itu artinya 1 dibagi dengan x1 ditambah dengan 1 dibagi dengan x2. Ya, atau kita bisa sederhanakan di sini x1 ditambah x2 dibagi dengan x1 dikali dengan x2 ya. Sama dengan x1 ditambah x2 dapat 3 nilainya. Kemudian dibagi dengan x1 kali x2. x1 kali x2 didapat 4 per 3. 4 per 3. Jadi sama dengan 9 dibagi dengan 4. Jawabannya adalah D. Soal nomor 5 UMPTN tahun 2001. Rayon B ya. Jika salah satu akar persamaan kuadrat x kuadrat min k plus 1x ditambah k plus 3 sama dengan 0 adalah 2 kali akar lainnya, maka nilai k berapa? Baik, kita coba selesaikan soal ini. Baik, nomor 5. Diketahui persamaan x kuadrat min k plus 1x kemudian ditambah k plus 3 sama dengan 0. Ya, data lainnya adalah x1 sama dengan 2 kali x2 ya. Kemudian ditanya itu nilai dari k berapa. Baik, kita coba jawab. Ya, x kuadrat dikurangi k plus 1x kemudian ditambah k plus 3 sama dengan 0. Kita akan cari dulu rumus penjumlahan dan rumus perkalian. Rumus penjumlahannya adalah x1 ditambah x2 sama dengan k plus 1 karena min b per a ya.
Kemudian X1 dikali X2-nya sama dengan K plus 3. Oke, sekarang kita coba substitusikan dengan persamaan ini dengan X1 sama dengan 2X2 ya. Oke, di situ berarti 2X2 ditambah X2 sama dengan K ditambah dengan 1. Sedangkan perkaliannya adalah 2X2 dikali X2 sama dengan K ditambah dengan 3. Yang pertama yang sebelah kiri yaitu jadi 3X2 sama dengan K plus 1. Kita sebut ini persamaan pertama. Kemudian yang kedua adalah 2X2 kuadrat sama dengan K plus 3. Ini kita sebut persamaan kedua. Baik, kita lanjutkan. Dari persamaan pertama dan kedua ya didapat, berarti dari pertama dan persamaan kedua akan kita dapatkan 2X2 kuadrat sama dengan K plus 3. 3X2 sama dengan K plus 1. Kita selesaikan dengan cara eliminasi, dengan cara mengurangi. Hasilnya adalah 2X2 kuadrat dikurangi 3X2 sama dengan 2 atau 2X2 kuadrat dikurangi 3X2 dikurangi 2 sama dengan 0. Oke, kita coba selesaikan dengan menggunakan rumus ABC. Ya. Kita dapatkan di sini dari rumus ABC ini dapat X12 ya sama dengan min B. Min B berarti 3 ya. Plus minus B kuadrat min 4AC ya. 9 min 4 dikali 2 dikali minus 2. Dibagi dengan 2A. Berarti 2 kali 2. 3 plus minus didapat jadi ini akar 25 dibagi dengan 4. Oke. Dari hasil ini kita akan dapat nilai X2-nya adalah nilai X2 yang pertama adalah 3 ditambah 5 ya. Dibagi 4 atau di sini sama dengan 2, itu yang pertama. Kemudian X2 yang kedua adalah 3 dikurangi 5 per 4 atau minus setengah. Oke. Kemudian dari persamaan pertama ya yang ini. Oke, akan kita dapatkan dari persamaan pertama ya didapatkan berarti 3X2 sama dengan K plus 1. Ya, kita coba angka 2 sekarang ya. Berarti jika X2-nya adalah 2, maka ya 3 dikali 2 sama dengan K plus 1. Maka K adalah 5. Sedangkan jika X2-nya sama dengan minus setengah, maka akan kita dapat 3 dikali minus setengah ya sama dengan K ditambah dengan 1. Ya, maka K di sini adalah berarti min 3/2 dikurangi 1. Ya, berarti 1 itu berarti min 5/2 ya. Berarti jawabannya adalah K-nya 5 dan min 5/2. Kita cek 5 dan min 5/2. Oke, itu jawabannya adalah huruf C.
Soal nomor 6 UMPTN tahun 94, kita akan jadikan kuis. Silahkan bisa dikumpul di admin. Soal nomor 7 UMPTN tahun 99. Jika dalam persamaan CX kuadrat ditambah BX dikurangi C sama dengan 0, dengan C adalah positif, maka kedua akar persamaan ini adalah, ya, sebetulnya ini tidak terlalu sulit ya. Jadi asal berpikir jernih dan juga mempunyai konsep yang bagus ya. Oke, ini mudah saja sebetulnya dengan diketahui ya. Ini nomor 7. Diketahui persamaannya adalah CX kuadrat ditambah BX dikurangi C sama dengan 0. Kemudian clue lainnya adalah C positif, ya. Ditanya, ya, sifat kedua akar. Ya, artinya X1 dan X2. Seperti itu ya. Mudah saja sebetulnya, ini berarti kita karena C sama dengan positif, dikarenakan C sama dengan positif, artinya itu X1 dikali X2 ya sama dengan C per A ya, di mana C-nya ada positif, berarti di sini adalah hasilnya minus C per C sama dengan hasilnya adalah minus, ya, hasilnya minus 1. Seperti itu ya. Nah, dikarenakan hasilnya minus 1, artinya jika ada X1 dan ada X2 dan hasilnya adalah minus, berarti jawaban yang betul adalah jawaban D ya, berlainan tanda. Nomor 8, UMPTN tahun 1993 ya. X kuadrat ditambah 2A min 1X ditambah A kuadrat dikurangi 3A minus 4 sama dengan 0 akan mempunyai akar-akar yang real jika nilai A memenuhi berapa. Ya, jangan lupa untuk real itu berarti diskriminannya lebih besar dari 0 ya, seperti itu. Oke, ini nomor 8. Diketahui ya persamaannya adalah X kuadrat ditambah 2A min 1 X ya ditambah A kuadrat min 3A min 4 sama dengan 0 ya. Kemudian di situ pertanyaannya adalah akan mempunyai akar-akar real jika A-nya berapa ya. Ditanya A-nya berapa jika akar real ya. Syaratnya adalah diskriminan lebih besar dari 0, artinya B kuadrat min 4AC lebih besar real ya, berarti lebih besar sama dengan 0 ya. Oke, berarti B kuadrat di sini adalah 2A min 1 dikuadratkan min 4 dikali A, A-nya adalah sebentar 1 ya. Ya, A-nya 1. Kemudian C-nya adalah langsung dimasukkan aja angkanya ya. A-nya 1. A-nya 1. C-nya A kuadrat dikurangi 3A dikurangi 4 lebih besar sama dengan 0. Kita uraikan. 4A kuadrat min 4A plus 1 dikurangi 4A kuadrat plus 12A plus 16 lebih besar sama dengan 0. 4A kuadrat bisa dikurangi, kemudian sisanya adalah 8A ditambah 17 lebih besar sama dengan 0. 8A lebih besar sama dengan 17 per 8, atau jika kita sederhanakan jadinya ini minus ya. Jika kita sederhanakan ini adalah minus 2 1 per 8 ya. Jadi jawabannya adalah C.
Nomor 9, soal SPMB tahun 2002 kita jadikan kuis, jadi silahkan bisa dikumpulkan di admin. Nomor 10, soal si Penmaru tahun 87. Jika X1 dan X2 akar-akar persamaan dari AX kuadrat plus BX plus C, maka persamaan kuadrat yang baru ya, dengan akar-akarnya X1 kuadrat dan X2 kuadrat. Baik, kita coba selesaikan ya. Baik, nomor 10. Ya, diketahui persamaannya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, kemudian di mana ini akar-akarnya adalah X1 dan X2. Oke, sekarang ditanya ya, akar-akar baru berarti persamaan yang baru dengan akar-akarnya adalah X1 kuadrat dan X2 kuadrat. Oke, kita coba jawab. Ya, dengan menggunakan persamaan menyusun akar-akar baru, yaitu X kuadrat ditambah X1 dikurang ya, dikurang X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Oke, kita selesaikan. Berarti X kuadrat dikurangi. Nah, sekarang X1 sama X2-nya kita ganti dengan yang baru. Ya. Oke, jadinya ini kita substitusi dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat X ditambah X1 kuadrat dikali X2 kuadrat sama dengan 0. Kemudian X kuadrat dikurangi ya. Kita larikan ke rumus identitas ya. Berarti di sini adalah X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 kali X2. Ya, kemudian ini diisi dengan X ditambah X1 kuadrat dikali X2 kuadrat sama dengan 0. Oke, sekarang kita masukkan berarti X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2. Kita cari di sini X1 ditambah X2-nya adalah, ya kita cari dulu sebentar. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Sedangkan X1 kali X2 adalah C per A. Oke, kita masukkan. Berarti ini adalah min B per A kuadrat dikurangi 2 kali C per A dikali X ya. Kemudian ditambah, nah karena ini adalah X1 kuadrat dikali X2 kuadrat adalah X1 dikali X2 dikuadratkan ya. Berarti C per A dikuadratkan sama dengan 0. Kemudian X kuadrat ya dikurangi B kuadrat per A kuadrat dikurangi 2C per A dikalikan dengan X ditambah C kuadrat per A kuadrat sama dengan 0 ya. Untuk menghilangkan penyebut kita coba dikali dengan A kuadrat ya. Jadinya A kuadrat X kuadrat dikurangi dengan B kuadrat min 2AC X ditambah dengan C kuadrat sama dengan 0. Jadi dari persamaan ini kita dapat A kuadrat X kuadrat betul. Berarti B. Jawabannya B. Soal nomor 11 UMPTN tahun 89.
persamaan kuadrat yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar persamaan 2x kuadrat min 3x plus 5 sama dengan 0 adalah, baik kita coba selesaikan soal ini ya, nomor 11. Ya, diketahui persamaannya adalah 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5 sama dengan 0 ya. Ditanya itu persamaan dengan akar-akar kebalikan ya, berarti kebalikan ya. Oke, kita coba jawab ya. Kalau yang disebut dengan akar kebalikan tuh artinya 1 per x1 dan 1 per x2. Nah, seperti itu ya kalau kebalikan. Baik. Dari persamaan awal 2x kuadrat min 3x ditambah 5 sama dengan 0. Ini kita dapat x1 ditambah x2 sama dengan min b per a ya. Berarti ini 3 per 2. Kemudian x1 dikali x2 c per a berarti 5 per 2. Oke, setelah itu bagaimana dengan persamaan-persamaan yang barunya atau dengan akar-akar yang barunya? Apa persamaan kuadratnya? Oke, kita pakai rumus x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2x kemudian ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Ya, baik kita masukkan persamaan yang barunya yaitu x kuadrat dikurangi 1 per x1 ditambah 1 per x2. X ditambah 1 per x1 dikali 1 per x2 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi x1 ditambah x2 dibagi x1 kali x2 kurung tutup x dikali dengan 1 per x1 dikali dengan x2 sama dengan 0. Nah, langsung disubstitusi sama ini ya. Sama x1 plus x2 sama x1 dikali x2. Baik, hasilnya adalah x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2. Berarti 3 per 2 ya. Dibagi dengan x1 dikali x2, 5 per 2, x ya, ditambah 1 per x1 kali x2, berarti 5 per 2. Sama dengan 0. Kita ke bawahkan lagi, x kuadrat dikurangi, 2-nya kita coret, 3 per 5 ya. 3 per 5x ditambah 2 per 5 sama dengan 0. Kemudian semua dikali 5 untuk menghilangkan penyebut. Jadinya 5x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 sama dengan 0. Jawabannya 5 min 32. 5 min 32. Oke, jawabannya adalah E. Soal nomor 13, si Penmaru tahun 86. Jika x1 dan x2 merupakan akar-akar dari persamaan 2x kuadrat min x min 5 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat dengan akar-akar x1 ditambah 1 dan x2 ditambah 1 itu berapa ya? Coba kita selesaikan. Nomor 13. Diketahui persamaan 2x kuadrat min x min 5 sama dengan 0. Ya, dimana ini x1-nya sama dengan min b per a, berarti setengah. Ya. Kemudian sebentar nih x1 ditambah x2 ya, minus setengah.
Kemudian X1 dikali X2 nya sama dengan C per A, berarti min 5/2. Oke. Apa yang ditanya di sini? Ditanya adalah tentukan persamaan yang baru ya. Persamaan kuadrat jika akar-akarnya X1 plus 1 dan X2 plus 1. Oke, kita selesaikan dengan persamaan X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 X ditambah dengan X1 dikali X2 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi, nah X1 nya kita ganti dengan dengan akar-akar yang baru ya. Ini jadinya X1 plus 1 ditambah X2 plus 1 X ditambah X1 plus 1 dikali X2 plus 1 sama dengan 0 ya. Kemudian X kuadrat dikurangi X1 plus X2 ditambah dengan 2 X ditambah X1 kali X2 ya, kemudian ditambah X1 ditambah X2 ditambah 1 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 adalah setengah ditambah 2 X tambah X1 kali X2 min 5/2 ditambah X1 plus X2 setengah ditambah dengan 1 sama dengan 0 ya. Kita ke bawahkan lagi. X kuadrat dikurangi ya. Ini adalah 5/2 X ditambah, nah ini adalah min 5/2 dikurangi setengah ditambah 1. Berarti min 5/2 ditambah 3/2 ya. Berarti sebentar, kita hati-hati ya. Min 5 ditambah 1 ditambah 2 dibagi dengan 2 sama dengan 0. Berarti di sini adalah, bawahin lagi, X kuadrat min 5/2 X. Kemudian berarti min 1 sama dengan 0. Ya, kita coba kali 2 semua. Jadinya 2X kuadrat min 5X min 2 sama dengan 0. Oke, 2X kuadrat min 5X min 2 sama dengan 0. Jawabannya adalah huruf D. Untuk nomor 14 dan nomor 15, kita juga akan jadikan kuis, jadi silahkan bisa dikumpulkan di admin. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Jika video kami bermanfaat bagi sahabat lainnya, silahkan sahabat Educam bisa subscribe, like, and share. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.